Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang fungsi pemantauan, penilaian, dan pengawasan yang beranggotakan Anissa Rahmadita, Bella Wahyu Rahmadani, Desi Hasri Puspita Simanjuntak, serta Dira Alifa Novitasari. Pengertian fungsi pemantauan. Pemantauan merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan. Tujuan pemantauan ada 3. Yang pertama, memeriksa kembali strategi pelaksanaan kegiatan atau program pada satuan pendidikan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya setelah adanya perbandingan dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua yaitu menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program atau agenda kegiatan dalam satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program atau kegiatan satuan pendidikan tersebut. Fungsi pemantauan. Fungsi pemantauan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan akan sesuai dengan ketentuan atau masukan guna pembinaan yang oleh pihak yang berwenang. Prinsip-prinsip pemantauan. Prinsip pemantauan ada 6. Yang pertama, yaitu teliti, artinya informasi yang diperoleh harus benar. Yang kedua, berkala, artinya informasi diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dilakukan secara berkala juga. Yang ketiga, objektif dan komprehensif, artinya hasil pemantauan dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat. Yang keempat, fleksibel, artinya kegiatan pemantauan cukup lentur dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan di luar dugaan. Yang kelima, perspektif dan operasional, kegiatan pemantauan dapat menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Yang keenam, realistik. Realistik artinya kegiatan dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, saya Anissa Rahmadita akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pemantauan. Jenis-jenis pemantauan yang pertama ada kepatuhan atau compliance, yaitu jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pemeriksaan atau auditing, yaitu jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga ada laporan atau accounting, yaitu jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang keempat ada eksplanasi atau explanation, yaitu jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Selanjutnya ada langkah-langkah pemantauan. Langkah-langkah pemantauan dibagi menjadi 2, yaitu pemantauan secara langsung dan secara tidak langsung. Pemantauan secara langsung adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi proyek atau lokasi orang yang melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan pemantauan secara tidak langsung yaitu cara dengan menghendaki petugas monitoring untuk tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Pengertian penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian adalah sebuah proses atau cara menilai atau perbuatan menilai. Kata evaluasi berasal dari kata value yang mempunyai arti nilai. Menurut Siagian dalam Gunawan dan Benti menyatakan penilaian atau evaluating menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang harus dicapai. Selanjutnya tujuan penilaian. Yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan
program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Adapun fungsi dari penilaian yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan atau sebagai bimbingan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Dan yang terakhir, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Prinsip penilaian yang pertama sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan dan merugikan. Yang keempat terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, holistik dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan sebagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Yang kedelapan, akuntabel. Berarti penilaian dapat bertanggungjawaban. Yang ketujuh, edukatif. Berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar. Jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian yang hanya menggunakan tes soal dan lembaran jawaban dalam mengukur penguasaan materi ajar. Yang kedua, penilaian unjuk kerja. Penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, penilaian portofolio. Teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik, non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta. Langkah-langkah melakukan penilaian. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Bahan penilaian yang dibuat sudah memasuki standar kinerja yang terstruktur, terukur, realistis, tidak rumit, dan memiliki kekuatan nilai. Yang ketiga, pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pemungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat, penilaian atau review. Tahap penilaian dilakukan dengan mengkonspirasikan antara hasil kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, membuat laporan hasil. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan untuk mereka. Fungsi pengawasan, pengertian. Menurut Robert J. Mockler, pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan baik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, pengawasan menurut Gunawan dan Bentley. Suatu proses dalam menerapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil
yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan, bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi. Tujuan pengawasan yang pertama, mengawasi aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi agar sesuai dengan rencana. Yang kedua, memastikan anggota organisasi melaksanakan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang untuk meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Yang keempat, mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan tersebut. Kelima, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 5. 1. Menghindari terjadinya penyimpangan program. 2. Meningkatkan kualitas kerja. 3. Mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan. 4. Memperoleh umpan balik. 5. Mengajak secara mandiri. Prinsip pengawasan. Ada beberapa prinsip pengawasan, yaitu prinsip tercapainya tujuan. Kedua, prinsip efisiensi pengendalian. Ketiga, prinsip tanggung jawab. Yang keempat, prinsip pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, prinsip pengendalian langsung. Yang keenam, prinsip refleksi pengawasan. Ketujuh, prinsip penyesuaian dengan organisasi. Yang kedelapan, prinsip pengendalian individu. 9. Prinsip standar. 10. Prinsip pengawasan. 11. Prinsip pengawasan terhadap strategi. 12. Prinsip perkecualian. 13. Prinsip pengendalian fleksibel. 14. Prinsip peninjauan kembali. Dan yang terakhir, prinsip tindakan. Jenis-jenis pengawasan. Jenis pengawasan itu ada intern dan ekstern, preventif dan represif, aktif dan pasif, formal dan informal, administratif dan operatif, dan yang terakhir, pengawasan dari segi waktu. Yang terakhir, langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah pengawasan ada 3. 1. Menetapkan standar-standar pelaksanaan. Kedua, menentukan deviasi atau penyimpangan. Dan mengadakan tindakan perbaikan. Dan yang ketiga, pengukuran hasil dan pelaksanaan kerja. Sekianlah seluruh diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.